Perkenalkan, nama saya Halida Rahmi, guru Matematika SMA AN 7 Barabai. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah ya. Hari ini kita akan belajar matematika, yaitu materi statistika, yaitu menyajikan data dan membuat diagram serta menganalisis diagramnya. Nah, sebelumnya alangkah bagusnya kita berdoa dulu ya. Silahkan ketua kelasnya untuk memimpin doanya. Persilahkan. Ya, terima kasih ketua kelas sudah memimpin doanya. Selanjutnya Ibu akan mencek kehadiran hari ini. Hari ini yang tidak hadir siapa? Nabela? Siapa lagi? Dewi. Oh, keterangannya apa? Izin. Yang satunya sakit. Oh, sakit. Ya, mudah-mudahan yang tidak bisa hadir hari ini karena sakit bisa berhadir untuk selanjutnya. Mudah-mudahan diberikan kesembuhan supaya bisa beraktivitas seperti biasa. Oke, sekarang Ibu akan menyampaikan kesepakatan kelas seperti biasanya. Nah, yang pertama, selama pembelajaran itu wajib bersikap santun kepada guru dan teman. Nah, yang kedua, yaitu selama pembelajaran wajib menjaga kebersihan dan ketertiban kelas. Nah, itu adalah kesepakatan kita kelas. Semuanya bisa dimengerti? Oke, sekarang kita akan melakukan ice breaking dulu ya, supaya pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar, kemudian kalian belajarnya lebih semangat lagi. Ibu akan menyampaikan sebuah kata, ya, nanti kalian turuti aja apa yang Ibu sampaikan. Bebek, ayam. Bebek, ayam. Bebek, ayam, bebek. Bebek, ayam, bebek. Ayam, bebek, bebek, ayam. Berapa jumlah bebek? 10. Berapa jumlah ayam? Berapa? Apa 8 tadi? Bebek, iya. Kalau tepuk tangan dulu buat kalian semua. Terima kasih buat kalian, silahkan duduk kembali. Hari ini kita akan mempelajari materi statistika, yaitu menyajikan data dan membuat diagram serta menganalisis diagramnya. Tapi sebelumnya, Ibu akan mengingatkan kembali pelajaran yang lalu. Nah, waktu kalian di SMP atau di sanawiyah, kalian sebelumnya pernah belajar mengenai data tunggal. Pernah nggak? Pernah ya? Oke. Kemudian materi tersebut ada mempelajari tentang diagram. Ya nggak? Ya nggak? Masih ingat? Masih ingat nggak? Kalau Ibu tanya apa itu data tunggal? Ada yang bisa menyebutkan nggak? Ayo, data tunggal itu seperti apa? Seperti kalau kita mengumpulkan data-data itu apa saja datanya? Berupa apa? Ya, nilai. Apalagi? Angka, ya kan? Jadi nanti misalnya contoh, kalian mendata apa? Kisahnya mendata apa? Ayo, mendata tinggi badan. Jadi kalau tinggi badan itu berupa apa datanya? Angka. Nah, itu adalah data tunggal. Jadi berupa angka-angka. Ya. Nah, di sini yang pengertian dari data tunggal apa tadi? Data yang berisikan angka-angka asli sesuai dengan perolehan data dari
lapangan yang masih berbentuk sederhana dan masih belum dikelompokkan ke dalam kelas interval. Nah, itu adalah data tunggal. Nah, sekarang Ibu tanya lagi. Data apa saja yang bisa disajikan dalam bentuk data tunggal? Ayo, data apa saja? Ya, berat badan. Apa lagi? Tinggi badan. Apa lagi? Umur, ya, umur siswa misalnya. Bagaimana cara menyajikan sebuah data? Dengan apa tadi kita? Dengan apa misalnya? Kalau kita mengukur tinggi badan berarti kita apa? Diukur, apa yang diukurnya? Tingginya. Apalagi kalau misalnya contoh yang lain, misalnya apa? Menimbang, ya, untuk mengukur apa? Berat badannya. Kalau Ibu tanya, masih ingat nggak kalian waktu di SMP? Jenis-jenis diagram apa saja? Ayo, ada diagram garis, apalagi? Lingkaran, apalagi? Batang. Ini Ibu sampaikan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, melalui kegiatan pembelajaran dengan model PJBL, peserta didik dapat menyajikan data dalam bentuk diagram batang, diagram lingkaran, diagram garis, dan diagram cincin dengan benar. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua itu melalui kegiatan pembelajaran dengan model PJBL, peserta didik dapat menganalisis diagram yang sudah dibuat dengan benar. Nah, nanti teknik dari pembelajarannya ini nanti kalian menggunakan media Canva. Ya, nanti kalian setelah kalian menyajikan data nanti kalian membuat diagramnya menggunakan Canva. Tujuan pembelajaran yang ketiga, melalui kegiatan pembelajaran dengan model PJBL, peserta didik dapat menumbuhkan sikap profil pelajar Pancasila. Ada juga manfaat dari penyajian data ke dalam bentuk diagram. Manfaatnya untuk memberikan gambaran mengenai suatu data hasil analisis supaya mudah dimengerti oleh pembaca. Ibu akan menyampaikan langkah-langkah model pembelajaran PJBL. Nah, jadi di sini nanti ya, pembelajaran kita nanti ada 2 kali pertemuan. Jadi hari ini adalah pertemuan pertama. Ya, nanti pertemuan pertama ini nanti kalian akan mengerjakan proyeknya. Ya, jadi nanti pertemuan yang kedua itu kalian akan mempresentasikan hasil dari proyek kalian. Ya. Nah, ini ada langkah-langkah dari model pembelajaran PJBL. Yang pertama, untuk tahap pertama itu adalah menentukan pertanyaan mendasar. Jadi nanti Ibu akan menyajikan sebuah gambar yang berhubungan dengan data tunggal maupun dengan diagram. Tahap yang kedua itu mendesain perencanaan proyek. Nanti kalian akan Ibu bentuk menjadi sebuah kelompok. Ya. Jadi nanti ini ada berapa orang ini? 16 ya, karena ada 18 orang, 2 tidak hadir ya. Berarti 16 orang nanti cukup 4 kelompok ya. Jadi masing-masing kelompok nanti ada 4 orang. Nanti kalian silahkan nanti di kelompoknya pilih ketuanya siapa ya di kelompok itu. Masing-masing kelompok harus ada ketuanya. Ya. Nah, kemudian nanti Ibu akan membagikan LKPD-nya. Kalian nanti pelajari LKPD-nya, kemudian nanti perhatikan langkah-langkah atau petunjuk-petunjuk dari LKPD-nya. Langkah yang ketiga, menyusun jadwal. Jadi nanti kalian kan mengerjakan proyek nih, ya kan? Jadi kalian harus menyusun jadwal. Langkah keempat itu memantau peserta didik dan kemajuan proyek. Nanti hari ini tugasnya kalian hanya mengerjakan dulu proyeknya. Jadi nanti kalian mengumpulkan data dulu, setelah mengumpulkan data, membuat diagram ya, dengan menggunakan Canva, nanti di copy paste ke LKPD, baru analisis gitu ya. Nah, kalau sudah selesai dianalisis, nanti Ibu minta tolong di print hasil proyek kalian tadi yang ada di LKPD tadi. Temuan kedua,
nanti kalian presentasikan dari hasil proyek yang kalian buat. Kemudian nanti setelah kalian mempresentasikan, kita akan merefleksi pembelajaran yang kalian lakukan, yaitu melakukan proyek, sebuah kegiatan proyek. Itu nanti kita refleksi. Mungkin ada kesulitan apa yang kalian temui di pembelajaran tersebut atau kegiatan proyek tersebut, nanti kita refleksi. Ya, setelah itu nanti kita mengambil kesimpulan dari pembelajaran. Kalian kumpulkan nanti LKPD-nya. Setelah itu nanti ada yang namanya tugas individu. Jadi nanti teknik penilaiannya dari pembelajaran ini nanti ya, itu ada asesmen formatif. Yang mana asesmen formatif ini ada penilaian diri. Ya, jadi nanti ada ibu nilai penilaian diri kalian yang nanti kalian bisa mengisinya di Google Form tadi, ya. Nanti soalnya berupa angket, ya. Nanti ibu kirim di Google Form. Nah, kemudian ada yang namanya assessment for learning. Itu ada 3 nanti yang akan ibu nilai. Yang pertama, penilaian sikap profil pelajar Pancasila. Seperti yang ibu sampaikan tadi, ibu akan menilai 3 sikap profil pelajar Pancasila, yaitu apa tadi? Mandiri, bernalar kritis, dan gotong royong. Itu yang akan ibu nilai nanti. Kemudian ada yang namanya penilaian pengetahuan. Nah, itu nanti kalian akan ibu nilai, ya, bagaimana cara kalian nanti mengerjakan proyek. Kemudian nanti ada tes evaluasi mandiri ya. Nah, itu nanti di situ ibu akan mengambil nilai pengetahuannya. Nah, yang terakhir adalah penilaian keterampilan. Nah, penilaian keterampilan ini nanti ibu akan mengobservasi kalian dalam mengerjakan LKPD. Kita masuk ke inti pembelajarannya, ya. Nah, di sini inti pembelajarannya, ibu akan menampilkan di sini bagaimana cara menyajikan data. Nah, di sini bisa kalian lihat ada yang namanya diagram batang. Ya, jadi nanti misalnya ada sebuah data ini itu supaya mudahnya nanti kalian masukkan dulu ke dalam bentuk tabel ya, data dalam bentuk tabel. Kalau sudah kalian masukkan datanya ke dalam bentuk tabel, baru nanti kalian bikin diagramnya supaya nyaman membacanya. Jadi kamu melihatnya hanya di data di tabel. Setelah itu baru buat dia diagramnya. Nah, diagram ini ada beberapa macam. Ada diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, dan diagram cincin nanti ya masing-masingnya ya. Mau ditanyakan? Tidak cukup jelas? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sekarang ibu yang bertanya. Ya. Sekarang ibu bertanya, pernahkah kalian melihat daftar hadir siswa kelas yang ada di meja guru? Pernah? Ya, tentunya pasti pernah ya, karena kalian sekolah pasti pernah melihat yang namanya daftar hadir siswa yang ada di kelas, pasti pernah. Nah, sekarang tahukah kalian data tersebut dapat diubah ke dalam bentuk diagram? Tahu nggak? Bagaimana kita menyajikan? Apa yang kita sajikan? Kita akan menyajikan apa? Absensi ya, absensi dari kehadiran siswa. Jadi misalnya kita akan mendata absen selama 1 semester. Berarti ada 6 bulan ya. Sekarang saatnya kalian membentuk kelompok. Ya, nanti ibu akan memberikan tugas pada kalian berupa LKPD. Oke, silahkan kalian bentuk kelompok seperti biasanya. Silahkan kalian duduknya berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing seperti biasa. Sekarang ibu minta masing-masing kelompok, kalian sudah ada ketuanya nggak? Kalau belum, tunjuk aja dulu ketuanya siapa. Ya, harus ada ketuanya. Jadi nanti ketuanya nanti bisa memimpin pengerjaan dari proyeknya nanti. Sudah? Kelompok 1, yang mana kelompok 1? Oke, ketuanya sudah ada? Sudah, siapa? Oke. Kelompok 2? Siapa ketuanya? Budi. Oke, kelompok 3 yang mana? Oke, ketuanya ada? Oke, kelompok 4 sudah ada? Siapa? Rudi. Oke, jadi masing-masing kelompok sudah ada ketuanya.
Oke. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD-nya. Nah, untuk LKPD ini berupa lembaran ya, supaya kalian bisa membacanya nanti agar kalian bisa lebih mudah mengerjakan langkah-langkah dari proyeknya nanti. Tapi di classroom Ibu juga ada mengirim lembar LKPD-nya juga. Nanti kalau misalnya nanti kalian sudah menyajikan data, kemudian kalian membuat diagramnya di Canva, nanti tolong itu nanti di-download di Canva tersebut, hasil diagramnya itu, kemudian kalian copy paste, masukkan ke LKPD yang Ibu kirim di classroom tadi. Itu ya. Nah, nanti kalau sudah, nanti dianalisis, baru di print. Gitu ya. Nah, ini sekedar untuk supaya bahan membaca langkah-langkahnya. Nah, silahkan kalian diskusikan, pelajari dulu LKPD-nya. Ya, silahkan dibuka. Diskusikan. Kira-kira apa yang mau diambil datanya? Ini data berat badan. Berat badan, oke. Kira-kira dari data siapa yang akan kalian, apakah di kelas ini atau di kelas lain? Atau mau di luar? Kelas lain, kelas mana? 10B. Oke, ini data yang diambil berarti apa tadi? Mengukur berat badannya. Berarti nanti kalian harus mengukur berat badan dari kelas sebelah ya. Jadi nanti kalian ukur beratnya satu persatu berapa. Ya, nanti kalian buat data tunggalnya. Ya, kelompok 4. Apa rencananya yang mau diambil? Pekerjaan orang tua. Oh, bisa. Boleh? Kelompok 1. Kelompok 1 apa kira-kira? Umur. Umur siswa. Oh, boleh. Kelompok ini? Tinggi badan. Ya, boleh. Tadi ini berat badan ya? Kalau itu tinggi badan. Oh, boleh. Oke, kalau semuanya sudah menentukan teknik atau data yang kalian ambil, nanti tolong nanti ya, kalau kalian mengalami kesulitan dalam menyajikan data ini, kalian boleh melihat sumber-sumber yang ada di internet. Boleh. Misalnya kalian mengalami kendala misalnya ya, dalam bagaimana cara membuat diagramnya itu yang benar. Misalnya ada kekeliruan atau kesulitan sedikit. Boleh aja kalian buka di YouTube, ya gitu ya. Di Google itu cari aja nanti yang berhubungan dengan menyajikan data. Ya, siapa tahu ada yang mengalami kesulitan. Dan kalau misalnya masih kurang juga pemahaman kalian, boleh langsung ditanyakan ke Ibu. Ya, boleh ditanyakan yang mana mengalami kendala atau ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan ke Ibu. Oke, kalau sudah, silahkan Ibu persilahkan kalian Ibu kasih waktu ya, Ibu fasilitasi kalian dalam kelompok untuk menyusun jadwalnya. Tolong nanti diskusikan masing-masing kelompok, diskusikan jadwal untuk menyusun rencana kalian mengerjakan proyek ini. Ya, silahkan menyelesaikan untuk mengumpulkan datanya dengan waktu 20 menit. Oke, silahkan kalian lakukan. Ya, langsung aja. Ini diagram apa yang mau diambil? Diagram batang. Oke, pilih bagian bagan. Nah, klik bagannya. Ya. Kalau sudah, nah nanti diagram apa? Nanti diagram batang ya yang diambil. Ambil diagram batangnya. Coba tekan presentasi ya. Ya, template apa yang kalian ambil? Silakan, serah aja. Bebas saja yang mana yang mau diambil. Ambil aja template-nya yang mana. Yang di atas tuh, atas. Mau ini nih, boleh aja ini, ada apa-apa ini. Boleh. Nah,
Nah, cari nanti bagian di aplikasi, buka sebelah sini aplikasinya. Cari aplikasi. Aplikasi ke bawah. Nih, aplikasi ke bawah. Nah, ini kan ada. Oke. Tunggu. Nah. Cari bagan nih. Ada bagan kan? Nah, sekarang kalian pilih mau apa yang mau disajikan, diagram apa? Diagram batang. Boleh. Yang ini diagram batang ini. Oke. Nah, sekarang ini ada datanya yang harus kalian masukkan. Nanti kalau kalian sudah masukkan datanya ini, nanti langsung terbentuk diagramnya. Nah, ini kan ada nih yang berisi ini, dihapus aja dulu. Lah, datanya untuk labelnya apa? Labelnya berat badan ya. Ya kan, berat badannya apa saja? Ada 40. Nah, jadi nanti di sini kamu tulis 40. Coba buka LKPD-nya. Perintahnya apa? Yang pertama, perintahnya kalian disuruh apa? Sajikanlah sebuah data tunggal yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari, kemudian buatlah diagramnya. Nah, sudah buat diagramnya kan? Nah, ini kalian akan membuat diagram batang, diagram lingkaran, diagram garis, dan diagram cincin. Catatannya apa? Hanya memilih dua saja, jadi tidak perlu keempatnya. Jadi ini sudah satu yang kalian bikin, sekarang kalian bikin yang keduanya. Sudah, diagram apa? Lingkaran, mau? Atau mau diagram garis? Boleh, yang mana? Boleh ya, bebas ya, mau mengambil diagram batang, diagram lingkaran, satunya boleh. Atau misalnya diagram batang. Udah, klik ininya gambarnya. Mulai dari label, blok aja. Blok panah. Klik save. Kalau sudah kalian download. Sudah, nih kasih pengaturan. Lain, sudah bisa? Ada kendala? Ada kendala di sini? Misalnya ibu males. Ada. Sini sudah bisa. Diagram apa yang kalian ambil? Diagram batang. Apalagi? Sama diagram. Oke, berarti di sini mengambil diagram dalam bentuk batang, lingkaran. Kalau di sini ada kendala? Sudah, mana ibu melihat hasilnya? Bagaimana cara menyajikan datanya? Ada kendala? Tidak, lancar semua. Oke. Sekarang kalau membuat diagramnya tadi menggunakan Canva, apakah ada kesulitan? Tidak ada. Sudah bisa semua. Mudah ya? Mudah ya? Kalau sudah, itu kalian analisis dari diagramnya tersebut, apa yang kalian lihat, yang kalian temukan di situ. Nanti tolong itu kalian tuliskan di lembar LKPD. Ya, baik itu di LKPD yang Ibu berikan itu, tulis juga. Dan juga nanti kalian tuliskan juga nanti di file yang ada di classroom. Setelah itu nanti kalau sudah selesai, tolong Ibu minta nanti di print. Ya, kemudian besok kita masuk ke pertemuan yang kedua. Ya, jadi nanti besok kita tinggal mempresentasikan dari hasil proyek kalian. Oh, ini proyek kalian sudah menempuh berapa persen itu? Berapa persen kira-kira? Hah? 80% ya? 20%-nya tinggal apa? Presentasi. Oke. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini saja. Jadi nanti untuk kelanjutannya itu nanti hari besok ya. Nanti kalian akan mempresentasikan hasil proyek kalian yang kalian lakukan pada hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, silahkan kalian berdoa ya. Jangan lupa besok ya. Mudah-mudahan tidak ada yang tidak hadir karena kita akan melanjutkan presentasi kalian dari proyek yang kalian lakukan. Ya, silahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya lagi. Ya, silahkan. Ya, terima kasih.
atas perhatiannya hari ini. Jangan lupa besok ya kita akan melanjutkan lagi pembelajaran kita. Ibu akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi